Halo semua, sudah pada ngopi belum? Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Fast and the Furious. Selamat menonton dan terima kasih. Film diawali dengan adegan beberapa pemuda yang sedang menutup jalan untuk balapan. Terlihat seseorang yang bernama Tej. Tej adalah panitia balapan tersebut. Namun karena pembalapnya kurang, Tej menawarkan untuk mencarikan pembalap yang keempat agar balapan bisa segera dimulai. Tej menelpon seseorang teman lamanya yang bernama Brian. Brian langsung bergegas datang ke balapan tersebut. Yeah, man. You want to race tonight? Yeah, you know I could use the money. You think you go? 4 minutes. Akhirnya, Brian datang dan ingin menaikkan taruhan agar bisa dapat uang yang lebih banyak lagi. Sebelum balapan dimulai, Brian melihat Fuentes. Dan balapan pun dimulai. What you got, man? Oh, too wide. Untuk menaikkan adrenalin, Tej menaikkan jembatan. Singkat cerita, Brian pun menang. That's what I'm talking about, man. Hey, where you going? Shit. Tiba-tiba polisi datang. Brian langsung pergi dengan mobilnya. Seseorang polisi menembakkan sebuah jeep pengendali ke mobil Brian. Tiba-tiba mobil Brian mati dan Brian pun tertangkap. Formerly of the LAPD. Brian dibawa ke kantor polisi. Di sana dia bertemu kepala polisi yang bernama Ramon dan Markham. Ramon menawarkan kerjasama untuk menangkap bandar narkoba yang bernama Veron. Jika Brian berhasil, maka catatan kriminal Brian akan dihapuskan. Brian diberikan oleh Markham untuk menjalani misi itu. Namun Brian menolak. Dia memilih teman lamanya yang bernama Roman Pierce yang tumbuh besar di Barstow. Who's that? Someone else. No way, man. Yeah, he's got some skills. Keesokan harinya, Ramon dan Brian langsung pergi ke Barstow. Terlihat seseorang yang menggunakan gelang kaki yang bernama Roman Pierce. Ketika Roman melihat Brian, dia marah dan langsung ingat kejadian di masa lalu saat Brian memenjarakannya selama 3 tahun. Singkat cerita, Brian berkelahi dengan Ron dan Brian menjelaskan kalau dia sudah bukan polisi lagi. Brian datang menawarkan kesepakatan untuk menghapus catatan kriminal Rom. I did 3 years, Brian. I told you it wasn't my fault. This deal legit? That's right. I need you to come to Miami and drive with me. If you do, I thought you couldn't wander more than 100 yards from your home. Sesampainya di kantor polisi, mereka diajak ke sebuah garasi milik polisi tersebut. Dan mereka diberi 2 mobil. Mereka dipertemukan dengan Fuentes. Fuentes adalah wanita yang dilihat Brian di balapan saat awal film tadi. Fuentes berperan sebagai mata-mata polisi yang menyamar menjadi kekasih Veron selama setahun terakhir. You might want to keep your eyes on the road, Clay. Fuentes merekrut mereka untuk ikut dalam sebuah balapan yang diadakan oleh Veron untuk mencari seseorang pengemudi yang pada akhirnya akan diberi misi oleh Veron. ¿Entiendes? Hey, where'd you get them cars at bottom of a cereal box? Mine. Muévanse. Let's go.
Brian dan Rom tiba di rumah Veron, dan mereka diberi tugas untuk mengambil sebuah paket di mobil Ferrari merah di sebuah tempat barang sitaan. Mereka langsung bergegas untuk segera ternyata di mobil mereka dipasang sebuah chip GPS oleh polisi. Markham yang tahu pergerakan mereka lewat GPS langsung mengira mereka kabur, dan Markham ingin menyergap mereka. Dan pada akhirnya, Brian dan Rom tiba duluan di tempat penyitaan tersebut, dan tiba-tiba polisi pun datang. Rom menembaki polisi itu dan langsung kabur. Setelah sampai di rumah Veron, mereka langsung disambut oleh Veron. Akhirnya mereka berbicara langsung dengan Veron dan menjelaskan tentang pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Veron mengundang mereka datang ke klub miliknya saat malam hari. The boatyard's mine. The house has ears in it. G's a piece, Poppy. Any chance of cop trouble? Nah, I'm buying you. Sounds good. We'll see you tonight. And you, I'll take my cutter back. The same old stupid shit. Look, from here on out, I do the talking. Like to me, you want to do a little more than that. Mereka langsung ke depan Ted. Brian bertemu Jimmy dan minta tolong untuk melepaskan chip GPS di mobil mereka. Brian minta tempat tinggal sementara untuk Rom kepada Ted. Jimmy tidak bisa melepaskan chip GPS yang ada di mobil mereka. What's up, baby? How you doing? I'm good. How you doing? I see you about your money, homie. You happy? You all right? You all right? Expeditiously, man. I need. So, Jimmy? So what's up? You ever seen anything? What's wrong with your place, man? Or where you been the past couple of days? Or where the hell You ain't that shit about it then. I'll try, but Tiba-tiba Brian melihat dua anak buah Veron mengikutinya. Rom mengalihkan perhatian mereka agar dia bisa kabur. Kiss my ass. Brian dan Rom pergi ke markas polisi. Markham marah karena sudah ditembaki oleh Rom. Brian langsung menjelaskan pada Markham bahwa mereka sedang menyamar, dan Brian menjelaskan bahwa dia sedang diberi tugas oleh Veron untuk mengambil uang-uang Veron. All right. We'll keep an eye on her. I can tell you, he flipped on Bilkins in L.A. Go, huh? Drop it. I don't want to talk about it. In that damn ankle bracelet of mine. I'ma tell you, bruh. Malam harinya, mereka mengundang Fonzie dan Fabio untuk balapan. Mereka taruhan mobil. Brian menjelaskan pada Rom bahwa mereka tak akan bisa menang jika mengandalkan kecepatan. Jadi Brian menyarankan untuk menggunakan segala cara untuk menang. The losers will. all right. You each got a barrel to go around that. Let's race. As big as your mouth. Good move, kid. Let's see if you got the ball. Dan pada akhirnya, Brian dan kawan-kawan menang. Mereka bisa membawa pulang mobil Fonzie dan Fabio. Singkat cerita, Brian datang ke klub milik Veron. Right there, dog. Hey, you guys did something right. That doesn't really matter, though.
Yeah. I'd been a cop about 2 months. I was about to give it to you. Okay. What's up? He's here, man. Well, Just tell him to come join me. Go sit down. I'll talk to you in a second. join him? Let's do it. Women are a very powerful force. She's gorgeous. Lit my man's car on fire. Is that right? I love her hair. What? For me, it's... Hey, come on. Di sana ada detektif yang bernama Whitwood. Veron minta agar memberi waktu tidak disergap saat mengambil uang hasil narkoba tersebut. Detektif itu menolak dan Veron mengancamnya dengan seekor tikus. Detektif yang tak kuat menahan sakit akhirnya menyanggupi permintaan Veron. Did you know that your average the only direction it can go is south? Martha, come here. Stop it now! You're in charge. Give me the window. Just let it leave. I'll burn you! Noise out, I'll burn them out. And then every cop in Florida's gonna be on you. Be it for Sidecat. I'm gonna crash, Tej. I'll catch you tomorrow. Keesokan harinya, Brian didatangi oleh Fuentes di kapalnya. Di saat yang sama, ada dua anak buah Veron yang sedang mencari Fuentes. Rom mengalihkan perhatian dua anak buah Veron sembari memberi waktu Fuentes untuk bersembunyi. Anak buah Veron mencarinya, namun tidak menemukan apa-apa, dan di situ mereka sempat baku hantam. Untungnya Veron datang dan melerai mereka. Tak berselang lama, Veron kembali ke rumah dan menanyakan Fuentes dari mana. With friends. I'll see you later. He's off of Norwood Avenue. Veron has a plane there and he's taking... Brian dan Rom pergi ke markas polisi dan memberitahu bahwa Veron akan ke landasan. Markham menyuruh Brian membawa uang Veron ke landasan agar Markham bisa menyergapnya. Namun di luar, Brian punya rencana lain. Do this, then we go to jail. Thank man. I think it's perfect. So what did they store? Mereka pergi ke tempat Ted untuk memastikan rencana mereka sudah siap. Brian meminta sebuah nos pada Jimmy untuk merakit kursi lontar. Sore harinya, Brian bersantai dan meminta maaf pada Rom soal masa lalu mereka. Man, you remember us growing up? Keesokan harinya, sebuah mobil hitam keluar dari rumah Veron. Mata-mata polisi yang menyamar jadi tukang sapu memberi info bahwa Veron sudah berangkat. Lantas, Markham segera bersiap-siap menuju landasan. Brian bersiap-siap menjalankan misi dengan ditemani dua anak buah Veron. Anak buah Veron masuk ke sebuah rumah dan mengambil uangnya yang disembunyikan di balik tembok. Tiba-tiba, Brian mendengar suara polisi datang dan ingin menyergap mereka. Mereka bergegas kabur dengan membawa uang tersebut. Shit. Local PD is moving in on our guys. Okay, now let's get the chopper over them. Di saat melarikan diri, mobil Brian ditembak jeep pengendali oleh polisi. Brian berusaha mengambil jeep itu dan akhirnya melemparkannya ke mobil polisi di belakangnya. Mereka mulai menjalankan rencananya dan masuk ke sebuah gudang. We got Veron's navigator. All right, money's in transit. Sit tight. You're a good driver, man.
dan ternyata di dalam sana ada ratusan mobil untuk mengacau polisi. Akhirnya mereka bisa kabur, namun helikopter melihat mereka dan kembali mengikutinya. Yo, let's break. Mereka dikejar semua polisi yang ada di sana dan akhirnya terpojok. Namun semua polisi tercengang karena yang ada di dalam bukanlah Brian dan Rom. Di sisi lain, rencana Brian berhasil dan mereka bisa mengecoh polisi dan kabur dengan mobil yang berbeda. Ramon yang takut mereka kabur lantas buru-buru pergi naik helikopter untuk menuju ke TKP. Di sisi lain, Markham mendapat kabar bahwa Brian kabur. Markham yang dari tadi berjaga di landasan, tanpa pikir panjang langsung menyergap mobil yang ada di sana. Namun yang ada di dalam ternyata bukan Veron. Singkat cerita, Rom bisa melumpuhkan salah satu anak buah Veron dengan kursi lontarnya. Namun Brian diberitahu oleh si botak bahwa dia harus pergi ke dermaga. Rom yang baru tahu kalau ada perubahan rencana langsung menyusul Brian ke dermaga. Akhirnya Brian tiba di dermaga dan langsung ditodong senjata oleh anak buah Veron. Veron ternyata sudah tahu bahwa Fuentes adalah mata-mata polisi. Veron langsung pergi naik kapal pribadinya dengan membawa uang yang tadi dibawa Brian. Tiba-tiba Rom datang dan menyelamatkan Brian. Mereka mencoba menyusul Veron untuk menangkapnya, sekaligus menyelamatkan Fuentes. You slipped. See you in a second. I don't know, but if Baron sees a helicopter or customs boat, she's... Brian menabrakkan mobilnya ke kapal Veron. Veron muncul dan akan menembak mereka, namun Brian dengan sigap menembak Veron duluan. Fuentes berhasil lolos dan menodongkan senjata ke arah Veron, dan Veron akhirnya menyerah. Mereka memberikan barang bukti kepada polisi dan film pun jancuk. Mereka memberikan barang bukti kepada polisi dan film pun selesai. So you trust me now? Yeah, We took care of your decoys. They're free and clear. As I said. yeah, I'm gonna have to stay out here in Miami, man. Keep you out there, man. Film Fast and the Furious ini masih akan berlanjut ke sesi berikutnya ya. Admin ucapkan terima kasih karena sudah menonton video editan dari admin yang seadanya ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari admin.